Bab 261, Kembali ke Sekolah. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tian Zhenbo tentu saja melihat keterkejutan Chang Yi, berkata, lihatlah kata merek yang digunakan oleh orang lain, dari Butterfly Love Flower menjadi Zegu Tian, dari Zegu Tian menjadi Tian Xianzi, dari Tian Xianzi menjadi Si Jiang Yue, dari Si Jiang Bulan datang ke Lin Jiang Xian. Anda melihat puisi 7 karakter yang digunakan oleh orang lain, sulit untuk dibayangkan. Saya baru saja mencari secara online satu persatu, dan semuanya hampir asli. Setelah membaca paragraf ini dengan heran, Chang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, lihat saja tulisan paragraf ini, jangan katakan itu tidak kurang dari 4 mahakarya. Saya khawatir di antara keempat mahakarya, ini juga merupakan salah satu karya terbaik. Ya, Tian Zhenbo menghela napas, dan berkata, siapa yang mengira ini ditulis oleh manusia modern? Chang Yi tiba-tiba menjadi tertarik, mengklik karya-karya gurita ini lainnya, dan menonton bagian awal secara berurutan. Tiba-tiba, apakah ini ditulis oleh satu orang? Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar? Tian Zhenbo berkata, jangan bicara tentang Anda. Saya bahkan tidak peduli bahwa buku-buku ini ditulis oleh satu orang. Apa yang Anda ketahui yang paling mengejutkan saya? Apa itu? Tiba-tiba Chang Yi berkata. Tian Zhenbo berkata, konon gurita seperti itu baru berusia 16 tahun ini. Apa? Chang Yi mendengar mata yang melotot itu hampir jatuh ke tanah. Kehilangan suaranya, 16 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun memiliki jenis tulisan seperti ini. Lao Tian, apakah Anda bercanda? Tian Zhenbo berkata, bagaimana saya bisa meluangkan waktu untuk bercanda dengan Anda? Kecuali jika itu adalah ensiklopedia universal untuk bercanda dengan saya. Ensiklopedia universal itu ditulis dengan jelas. Dia adalah penulis novel seni bela diri yang populer. Dia masih di sekolah menengah. Sekarang, Chang Yi tercengang, menatap Tian Zhenbo, yang memiliki pandangan yang sama tanpa tahu mengapa, dia tersandung untuk waktu yang lama. Keduanya tertawa dan menggelengkan kepala pada saat yang sama. Chang Yi berkata, Lao Tian, kalau begitu maksudmu, memasukkan orang kecil ini ke dalam asosiasi kita. Tian Zhenbo berkata, aku memang punya maksud itu, tetapi aku harus menunggu dan melihat. Lihat apa yang terjadi pada alur cerita lanjutan dari perjalanan ke barat ini. Bagaimanapun, ini baru 18 kali sekarang. Meskipun ditulis dengan baik sekarang, itu tidak berarti bahwa masa depan itu dapat mempertahankan level setinggi ini. Tetapi gurita ini dapat memiliki level ini secara keseluruhan. Meskipun asosiasi kita tidak pernah memiliki anggota yang begitu muda, bukan tidak mungkin untuk membuat preseden. Chang Yi hehe, tertawa, orang-orang yang cakap, layak untuk memiliki hak istimewa ini. Jika perjalanan ke barat ini mempertahankan level ini, gurita ini tidak akan mengesampingkan kemungkinan memenangkan penghargaan sastra Golden Plume. Tian Zhenbo mengangguk dan berkata, itu bukan hal yang mustahil. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan hal ini. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapan untuk kontes puisi pemuda nasional yang diadakan di provinsi Anda kali ini? Chang Yi berkata, hampir siap. Kegiatan penyerahan puisi nasional akan diluncurkan secara resmi besok. Lebih dari sebulan setelah final, pemerintah kota Zonghai sangat mementingkan masalah ini, dan pekerjaan persiapan tempat sudah berjalan lancar. Tian Zhenbo mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, baiklah, tahun ini adalah peringatan 70 tahun kemenangan perang antifasis. Ada banyak acara berskala besar di negara ini pada paruh kedua tahun ini. Jadi, kontes puisi pemuda nasional ini adalah tanggapan asosiasi kami terhadap beberapa instruksi terkait dari pemerintah pusat. Untuk kegiatan spiritual yang penting, kita harus bekerja lebih keras untuk mempromosikan pemikiran budaya tradisional dan memperkuat pendidikan patriotisme di kalangan anak muda, dan berjuang untuk acara yang cemerlang. Petik 2. Chang Yi berkata, baiklah, saya tahu. Dua orang berikutnya bertukar pandangan tentang perincian yang relevan. Liburan telah usai dan hari ini adalah hari untuk kembali ke sekolah. Zhang Yu bangun pagi untuk mandi, sarapan sederhana, dan merasa sudah hampir waktunya, mengeluarkan seragam sekolah yang dibekukan untuk liburan, berpakaian rapi, dan pergi ke sekolah. Setelah festival musim semi, suhu udara jelas meningkat banyak,
dan matahari bersinar di wajah, membuat orang merasa sangat nyaman. Zhang Yu memasuki gerbang sekolah yang telah lama hilang, memasuki gedung pengajaran, dan datang ke kelasnya sendiri. Sebelum dia sampai di pintu kelas, dia mendengar suara besar pria gemuk Wu Jie dan berteriak. Suara yang dikenalnya membuat Zhang Yu menyeringai dan berjalan ke dalam ruangan, tertawa pada saat yang sama, gemuk. Apa yang kamu teriakkan? Aku tidak memasuki ruangan, dan aku mendengarmu berteriak di koridor. Bos, ini dia, pemimpin regu ada di sini. Selamat pagi, pemimpin regu. Begitu Zhang Yu memasuki ruangan, para siswa di kelas menyambut Zhang Yu dengan senyuman di wajah mereka. Zhang Yu menanggapi dengan senyuman dan berjalan ke tempat duduknya. Wu Jie tertawa, "Oh bosku, jika beberapa saudara tidak pergi ke sekolah dan ingin melihatmu, itu sungguh tidak mudah. Aku memanggilmu beberapa kali untuk keluar bermain denganmu, dan kamu mengatakan tidak ada waktu, kamu terlalu sibuk setiap hari." Zhao Zijun berkata, "Kamu pikir bos itu adalah kamu? Itu seperti ikan asin. Bos sekarang adalah pembawa acara terkenal, komposer terkenal, penulis terkenal, dan trinitas. Dia sangat sibuk. Bagaimana mungkin ada waktu luang untuk menemanimu secara membabi buta?" Lu Zikuan menjawab, "Tidak. Ngomong-ngomong, aku sudah mengikuti tahun baru Imlek selama beberapa hari terakhir, dan apa yang kamu katakan dalam The Peerless Double Pride sangat hebat. Aku tidak enak badan jika tidak mendengarkannya suatu hari nanti." Su Yiming mengagumi dengan ekspresi kagum, "Bos. Dan bagaimana kamu menulis Pendekar Pedang, sangat bagus. Aku mendengarkan perkenalan seseorang dan membeli satu set setahun yang lalu, dan itu sangat bagus ketika aku melihatnya. Saat itu aku juga aneh juga bahwa beberapa orang menggunakan nama samaran mereka untuk menjadi gurita, kalian para bos hampir sama. Akibatnya, coba tebak, pria gemuk itu mengatakan dalam kelompok bahwa gurita adalah bos. Kamu membuatku takut saat itu, kamu terlalu berbakat. Kamu, Wu Jie berkata, bos berbakat. Apa yang aneh tentang ini? Bos adalah banteng sekolah ke-9 di seluruh tahun ajaran. Binatang pemanggil dari universitas-universitas top. Dari kalangan budaya hingga kalangan seni pertunjukan, tidak ada bos yang tidak bisa kita lawan. Para siswa di kelas itu mengangguk dan setuju. Kecuali beberapa orang seperti Ge Wenhui, kebanyakan dari mereka memilih bakat Zhang Yu. Zhou Ying berkata, "Pemimpin regu, perjalananmu ke barat terlalu dibesar-besarkan. Aku kesulitan melihatnya. Kamu bisa memperbarui 3 bab sehari. Kupikir aku menulis dengan baik. Hasilnya sebanding denganmu. Aku sudah cukup terpukul olehmu. Kurasa kamu lebih baik. Ini juga akan memulihkan kepercayaan diriku." Hahaha, tanda seru. Seluruh kelas mendengar banyak tawa. Tentu saja, sebagian besar orang di kelas telah melihat Dewa Zhang Yu sebagai perjalanan ke barat. Satu dihitung sebagai satu, hampir semuanya terkejut dengan tulisan Zhang Yu, sebuah buku yang sulit dibaca. Jika kamu menulisnya, seberapa jauh pikiranmu bisa terbuka? Mereka belum pernah melihat seorang jenius sebelumnya. Ketika ada seorang jenius yang berdiri di depan matamu dan dibandingkan denganmu, memang benar bahwa mereka adalah orang-orang berbakat dan raksasa yang berada di luar kemampuan mereka. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Sekarang sudah mulai sekolah. Aku tidak punya banyak waktu untuk menulis. Tenang saja, ini lebih pasti. Kepercayaan dirimu akan segera pulih." Hahaha, kelas kembali tertawa. "Benar sekali, bos." Su Yiming mengeluarkan salinan Xiao Aojiang, dan menyerahkannya. "Saya membawa buku itu, bisakah Anda menandatanganinya untuk saya?" Zhang Yu mengangguk, mengeluarkan penanya, menandatangani namanya. Setelah menandatangani buku Su Yiming, banyak siswa di kelas mengeluarkan semilai hippie dan menyerahkannya. "Anda perlu tahu bahwa ketua kelas Anda adalah seorang penulis hebat, dan itu sudah menjadi modal terbesar yang digunakan banyak orang di kelas untuk pamer selama liburan. Selama itu adalah pertemuan teman dan kerabat, kalimat yang paling umum adalah betapa hebatnya ketua regu. Diikuti oleh, betapa kuatnya hubungan saya dengan monitor, ini telah menjadi hari libur yang dibicarakan dari mulut ke mulut. Jadi sepupu dan sepupu saya, teman sekelas dan teman-teman, tentu saja, ada banyak orang yang meminta bantuan mereka untuk menandatangani. Jadi sekarang semuanya diasah, dan mereka akan menunggu untuk melihat Zhang Yu ketika sekolah dimulai." Menunggu dimulainya sekolah, Zhang Yu memberikan giliran. Mereka semua adalah teman sekelas di kelas mereka sendiri. Tentu saja,
Zhang Yu tidak bisa berkata apa-apa. Datang dan tanda tangani satu per satu. Sebagai orang yang menandatangani yang akan menandatangani dari siang hingga malam, buku-buku ini tidak ada apa-apanya, dan akan segera selesai. Pada hari pertama sekolah, tidak ada yang terlalu berlebihan. Orang-orang yang berisik di ruangan itu saling berbicara tentang apa yang telah mereka lakukan selama festival musim semi. Titik. Ada ketukan di pintu. Titik. Orang-orang di kelas berhenti berbicara dan melihat beberapa gadis berdiri di pintu. Titik. Gu Jie, yang duduk di barisan pertama, berkata, siapa yang kamu cari? Gadis itu berkata, bolehkah saya bertanya, apakah Zhang Yu ada di sini? Seluruh kelas mengalihkan pandangan aneh mereka ke Zhang Yu. Zhang Yu juga sedikit tertegun. Dia tampaknya tidak saling kenal, mengangkat tangannya, dan berkata, saya. Gadis itu tersenyum, memasuki kelas, dan datang ke barisan belakang, dan berkata, halo Gurita. Aku penggemarmu, bolehkah aku memintamu untuk menandatangani namaku? Dia memegang tangannya di ruang bicara. Segenggam senyum, diserahkan. Zhang Yu menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi menandatanganinya. Gadis itu mengambil buku itu dan melihat bahwa kata-kata Zhang Yu ditulis dengan sangat baik, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih untuk Dewa Gurita. Aku harap kamu bisa menulis novel yang lebih baik dan lebih baik lagi. Selamat tinggal. Setelah Zhang Yu juga mengucapkan selamat tinggal, gadis itu berbalik dan dengan senang hati pergi bersama teman-teman sekelasnya di pintu. Setelah Zhang Yu menunggu gadis itu pergi, dia bertanya-tanya, aneh. Bagaimana mereka menemukan kelas kita? Zhao Zijun berkata, bos. Kalau begitu, Anda harus bertanya kepada pembicara gemuk ini, pembicara besar ini. Dia mengatakan semua orang. Saya khawatir yang lain tidak tahu bahwa gurita besar yang mengintai di kelas 12 pertama adalah Fight Acompli. Sekarang saya khawatir seluruh sekolah tahu itu sudah ada di sini. Beberapa siswa telah mencari Anda ketika saya datang. Petik 2. Zhang Yu mendengar bahwa dia mengalihkan pandangannya yang tidak senang ke Wu Jie. Hei Wu Jie. Gan tertawa dan berkata, bos. Tidak ada dinding kedap udara di dunia. Bukankah saya katakan, orang-orang tidak mengetahuinya. Anda sekarang terkenal dan berkuasa. Anda ingin menjadi orang yang rendah hati lagi, tetapi Anda tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Petik 2. Kata-kata itu tidak berakhir, dan ada yang lain mencari tanda tangan Zhang Yu. Pria gemuk Wu mengungkapkan satu, lihat apa yang saya katakan benar. Tidak mungkin, Zhang Yu harus menandatangani satu per satu, tetapi untungnya tidak terlalu banyak orang. Mungkin ada banyak penggemar buku di seluruh negeri, tetapi dalam lingkup sekolah, saya percaya bahwa tidak peduli berapa banyak buku yang ada, jumlahnya juga terbatas. Zhang Yu mendapatkan para penggemar yang datang untuk menandatangani tanda tangannya, dan ketika bel sekolah berbunyi di luar, lorong menjadi lebih tenang secara bertahap, dan semua siswa kembali ke kelas mereka. Tidak lama kemudian, Li Yunliang datang ke kelas, dan dia juga mengambil liburan. Anda perlu tahu bahwa guru sekolah menengah biasa dapat bersantai dengan mudah ketika mereka berada di kelas 1. Setelah siswa berada di tahun kedua, tugas belajar menjadi menegangkan, bahkan jika Anda ingin bersantai Anda tidak akan memiliki waktu luang itu. Selain itu, saya mengendarai mobil baru lagi, tentu saja, harus bermain-main. Meskipun kedaulatan utama mobil adalah milik Zhang Yu, bagaimanapun juga, dia membayarnya sendiri, jadi tidak perlu membiarkan anak bayi itu memanfaatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, selama festival musim semi, keluarga Li Yunliang pindah dan pergi ke Hainan satu persatu. Li Yunliang datang ke kelas dan menjadwalkan ulang tempat duduknya sesuai dengan hasil semester lalu. Sebagai guru kelas di sekolah menengah atas yang penting, itu tidak mudah. Sebelum kembali ke sekolah, Li Yunliang telah merencanakan rencana penyesuaian tempat duduk di rumah berdasarkan kinerja spesifik setiap siswa pada semester terakhir. Tentu saja, metode penyesuaian tidak didasarkan pada tingkat pencapaian, tetapi atas dasar status pembelajaran umum setiap siswa, dan kemudian dibedakan secara khusus. Pada dasarnya dibagi menjadi 4 kategori, nilai bagus, kelebihan, perkelahian terus-menerus, dan pada dasarnya tidak ada keselamatan. Kemudian gunakan kategori-kategori ini untuk menyesuaikan tempat duduk siswa tertentu dan siapa meja yang sama. Li Yunliang menyesuaikan posisi sebagian besar siswa di kelas. Pada dasarnya,
Ia menyesuaikan beberapa siswa yang baik dan siswa sekolah menengah bersama-sama. Namun, area tempat Zhang Yu, tiran sekolah di kelas, tidak berubah sama sekali. Bukan Li Yunliang yang membenci Zhang Yu dan tidak ingin menyesuaikan posisinya. Melainkan tidur Zhang Yu, bukan hanya dia yang tahu, seluruh kelas tahu. Jika dia tidak duduk di pojok barisan terakhir di kelas, dia tidur di tengah kelas setiap hari, yang terlalu buruk. Oleh karena itu, posisinya harus dipertahankan. Selain itu, dia adalah seorang tiran sekolah, dan hanya mengatur mereka yang tidak lulus di kelas untuk berada di sampingnya, yang juga mengurangi masalahnya sendiri. Setelah mendapatkan tempat duduk, kami akan membagikan buku pelajaran untuk semester baru. Setelah mendapatkan buku pelajaran, kami akan menunggu para pemimpin sekolah meneriakkan slogan-slogan melalui pengeras suara. Li Yunliang sedang duduk di podium. Tidak seorang pun di kelas yang berbicara, dan dia sangat pendiam dengan mata besar dan mata kecil. Zhang Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menjadi mengantuk begitu dia berada di kelas, dan mulai memejamkan mata dan terbiasa. Orang-orang di sekitarnya sudah terbiasa dengan hal itu, dan mereka tidak merasakannya sama sekali. Tak lama kemudian kepala sekolah memberikan ceramah tentang semester baru melalui pengeras suara radio. Isi ceramah kepala sekolah itu kuno dan membosankan. Betapa berharganya sejengkal waktu. Mengapa membaca buku adalah sebuah kebijaksanaan. Pedang apa yang tidak berkarat? Jika Anda tidak belajar, Anda akan tertinggal. Bertahun-tahun lagu-lagu lama yang kuno, mendengar orang-orang tertidur, Zhang Yu terpesona, hampir tertidur. Kepala sekolah di pengeras suara radio selesai berbicara, dan orang-orang di kelas merasa lega pada saat yang sama. Pada saat ini, Li Yunliang tiba-tiba berdiri dan harus mengatakan dua patah kata lagi. Orang-orang di kelas hampir tidak jatuh ke tanah secara kolektif. Bisakah Anda melakukannya? Tepat setelah kepala sekolah disiksa, Anda harus terus memberi kami tongkat dan memuntahkan darah tanpa mempedulikan Li Yunliang, dia terus membicarakannya. Tidak peduli seberapa serius Li Yunliang, dia cukup serius dalam mengajar. Hampir semua masalah spesifik yang terjadi pada setiap siswa pada semester terakhir dirinci, dan ditinjau satu persatu berdasarkan nama. Dan mengingatkan mereka bahwa semester ini harus menyelesaikan masalah terkait mereka, atau mereka pasti tidak akan mendapatkan makanan yang enak. Li Yunliang berkata lama sekali, menatap Zhang Yu, dan berkata, Zhang Yu. Akhirnya aku membicarakanmu. Zhang Yu, apakah kamu mendengarku? Buka matamu, aku akan tidur lagi setelah aku mengatakannya. Tentu saja Zhang Yu tidak tertidur, tetapi hanya tertidur, dan membuka matanya ketika mendengar ini. Li Yunliang berkata, Zhang Yu, aku sungguh-sungguh memintamu untuk satu hal, hanya satu hal. Aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, apa yang kamu sukai, kamu lakukan saja. Aku tidak peduli, aku serahkan padamu untuk satu hal. Aku merepotkanmu, ajari aku bahasa Inggris dengan baik. Semester ini, jangan beri aku nilai bahasa Inggris yang jelek. Oke, untuk semester terakhirmu, aku tidak bisa membawanya di depan guru bahasa Inggrisku sepanjang tahun ajaran. Sudah waktunya untuk memulai. Kamu tahu apa yang ingin aku ajarkan kepada direktur kuno kantor urusan akademik. Jika kamu melakukan ini lagi, aku tidak akan berani keluar tanpa topeng. Jadi aku bertanya padamu, oke, kamu harus memberiku nilai bahasa Inggris naiklah. Zhang Yuanyan mengangguk dan berkata, tidak masalah, Tuan Li. Kamu bisa tenang. Li Yunliang mengangguk, dan melihat ke arah murid-murid di kelas, dan berkata, sekarang belajarlah sendiri. Guru Han yang mengajar bahasa Mandarin sebentar lagi. Ada hal penting yang harus diberitahukan kepada kalian. Sekian-kian itu, kamu bertanggung jawab atas kedisiplinan kelas. Tunggu Guru Han datang. Setelah Li Yunliang menjelaskan semuanya, dia bangkit dan meninggalkan kelas. Begitu Li Yunliang pergi, ruangan mulai berbisik lagi. Bagaimanapun, sekolah tidak dimulai lagi, sekarang lebih santai. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki dari jauh ke dekat, orang-orang di kelas tidak berbicara dan melihat ke pintu. Guru bahasa Mandarin Han Shaoli masuk ke kelas dan datang ke podium, berkata, halo teman sekelas. Halo guru, kelas menjawab serempak. Han Shaoli berkata, teman-teman sekelas. Saya punya hal penting untuk diumumkan sekarang. Biro Pendidikan Kota telah mengeluarkan pemberitahuan dan akan mengadakan kontes puisi pemuda nasional di Pusat Olahraga dan Budaya Kota kita bulan depan. Penggalian dan inovasi,
untuk mencerminkan antusiasme kreatif yang positif dari para pemuda di kota kita. Biro Pendidikan Kota mengharuskan setiap siswa di atas sekolah menengah pertama di kota kita untuk berpartisipasi dalam pemilihan kompetisi ini. Pada saat yang sama, setiap siswa diharuskan untuk mengirimkan setidaknya satu untuk puisi. Tentu saja, lebih baik untuk mengirimkan 3. Saya memiliki salinan persyaratan dan peraturan yang relevan untuk kompetisi ini, silakan lihat. Sekarang saya akan membentuk tim pengawasan sementara untuk kompetisi ini, dengan ketua tim dan wakil kepala tim bertanggung jawab atas penyerahan kelas Anda. Akhirnya, itu disatukan menjadi data dan diserahkan kepada saya. Saya katakan lagi, setiap orang harus mengirimkan setidaknya 1 kali. Saya mendengarnya. Dengar, kata kelas yang lemah. Han Shaoli mengangguk dan berkata, saya katakan lagi, setiap orang harus menyerahkan naskah sesuai dengan persyaratan dokumentasi. Jika tidak dilakukan dengan serius, kantor urusan akademik akan menanganinya dengan serius. Kali ini tim pembimbing, Ketua, Zhang Yu, Wakil Ketua, Su Qianqian dan Ge Wenhui. Kalian bertiga bertanggung jawab atas tim pembimbing kompetisi ini. Kalian bertiga harus memberikan umpan balik informasi dasar dari kontribusi masing-masing orang, sehingga saya dapat mendaftar. 3 orang mengangguk pada saat yang sama. Han Shaoli berkata, oke. Itu saja, setelah bel sekolah berbunyi, kita akan meninggalkan sekolah, dan semua orang akan kembali ke sekolah pada sore hari untuk mempelajari penyerahan. Jika itu dapat diselesaikan, lebih baik menyelesaikannya pada sore hari. Baiklah, Han Shaoli berkata, lalu menatap Su Qianqian dan berkata, Su Qianqian, ada informasi tentang permainan ini di atas meja. Siapapun yang memiliki ponsel untuk difoto, kirim dalam kelompok, semua orang akan melihatnya. Aku harus pergi ke kelas lain. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan kelas. Han Shaoli berbalik dan meninggalkan kelas untuk pergi ke kelas berikutnya. Orang-orang di ruangan itu saling memandang, satu persatu, dan mereka semua melihat lubuk hati mereka. Su Qianqian datang ke podium, mengambil informasi, dan berbalik, siapa yang membawa ponsel. Orang-orang di kelas melotot ke mata mereka, siapa yang bisa membawa ponsel ke sekolah dan membiarkan guru melihat bahwa itu tidak apa-apa. Aku tidak boleh melemparmu saat itu. Aku yang membawanya. Zhang Yui mengeluarkan sakunya dan mengeluarkan ponselnya dari tempat itu. Su Qianqian memberikan informasi itu kepada Zhang Yu. Zhang Yu mengambil foto dengan ponselnya dan mengirimkannya ke kelompok kelas. Su Qianqian berkata, konten spesifiknya, aku tidak akan membacanya. Ketika sekolah tengah hari, semua orang akan pulang dan melihatnya. Wu Jie berbicara lebih dulu dan berkata, saya juga tidak akan menulis puisi. Saya harus orisinal. Zhao Zijun berkata, Anda tidak dapat menulis puisi, Anda harus menulisnya. Anda tidak mendengar Tuan Han mengatakan bahwa ini adalah aturan yang ditentukan oleh Biro Pendidikan Kota. Anda harus melaporkannya ke kantor urusan akademik setelah statistik. Wu Jie mengerutkan kening, Biro Pendidikan dapat membuat ini tidak berguna setiap hari. Berapa umurnya? Apa yang basah menulis? Air seni tidak basah. Hahaha. Seluruh kelas tertawa. Lu Zikuan berkata, gemuk. Tidak sulit untuk menulis puisi. Tidak dapat menulis puisi kuno, apakah Anda masih dapat menggunakan puisi minyak? Lihat saya, saya tidak tampan, karena saya kekurangan kalsium, meskipun saya tidak suka irigasi. Tetapi ada kejantanan. Petik 2. Hahaha. Gadis-gadis di kelas menutup mulut mereka dan tertawa. Wu Jie tertawa, Lao tua yang baik. Anda sangat berbakat. Saya menggunakan lagu Anda, dan Anda menulis satu lagi sendiri. Zhang Yu tersenyum saat ini dan berkata, gemuk, kamu harus menggunakan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, semuanya jatuh ke rumput. Sedikit berubah. Jangan benar. Wu Jie sedikit tertegun, dan berkata, apa maksudmu, bos? Itu adalah film. Aku tidak memahaminya. Zhang Yu tersenyum, kamu bisa memahaminya dengan judulnya. Judulnya adalah Salju. Wu Jie mendengar matanya menyala dan berkata, bagus bos. Kamu adalah puisi minyak tingkat tinggi. Dan jumlah minyaknya sangat banyak. Haha. Aku akan menggunakan milikmu, tingkat ini lebih tinggi. Lu Zikuan juga berkata dengan gembira, bos, kamu juga memberiku minyak pertama yang besar. Aku juga menggunakannya. Zhang Yu,
Berpikir sejenak, dan tertawa, iya. Lihat celah di tanah, tuangkan air dingin dan bekukan. Jika tidak dibekukan, siapa tahu ada retakan di sini. Hahaha, seluruh kelas tertawa saat itu. Lu Zikuan tertawa, hebat, aku akan menggunakan ini. Zhao Zijun berkata dengan cemas, bos-bos. Kamu juga menulis satu untukku. Kamu juga ingin menjadi besar. Zhang Yu mengangguk, berpikir sejenak, tiba-tiba berkata, dapatkan. Seluruh kelas membuka telinga mereka dan ingin mendengar apa itu lagi, cukup. Cukup, kalian semua sudah cukup. Su Qianqian mengerutkan kening dan tiba-tiba menyela, persyaratan permainan ditulis dengan jelas dan gamblang. Tidak diperbolehkan meminjam puisi kuno dan puisi minyak. Sungguh berantakan untuk menyusunnya. Baiklah, terutama kamu Zhang Yu, kamu adalah pemimpin kelompok, dan kamu tidak dapat membuat masalah dengan kepalamu. Zhang Yuanyan tidak punya pilihan selain membuat ekspresi tak berdaya. Wu Fati, beberapa orang, juga kehilangan muka ketika mereka mendengar kata-kata itu. Zhou Ying menyela, Qian, kalau begitu beritahu kami, apa saja persyaratan untuk penyerahan untuk kompetisi ini. Su Qian berkata, ada persyaratan yang lebih spesifik. Bagaimanapun, ada persyaratan tertentu pada pokok bahasan, genre, rima, kerataan, dan konfrontasi. Bagaimanapun, kamu dapat kembali dan melihat lebih dekat. Sangat sulit. Wu Jie tercengang. Banyak orang di kelas merasa sedikit khawatir. Pada awalnya, banyak orang yang berencana untuk bermain-main. Sekarang tampaknya tidak sulit. Ada banyak diskusi di kelas. Hampir semua khawatir tentang apa yang harus dilemparkan pada sore hari. Su Qianqian melihat Zhang Yu dan berkata, dosen, apakah Anda memiliki laptop di rumah? Jika demikian, gunakan pada sore hari untuk mengirimkan. Zhang Yu berkata, saya tidak punya. Tetapi saya dapat membelinya pada siang hari. Wu Jie berkata, keluarga saya memilikinya. Atau saya akan membawanya. Tidak perlu membeli komputer untuk hal seperti ini. Zhang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Segera, kelas 12 mengakhiri sekolah dalam awan yang suram. Hampir semua siswa di sekolah menerima pemberitahuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Satu dihitung sebagai satu, dan mereka tidak bersenang-senang pada siang hari. Puisi. Pada sore hari, semua anggota kelas 12 tiba di sekolah tepat waktu. Awalnya itu adalah hari kembali ke sekolah. Sebagai aturan, itu seharusnya menjadi hari libur di sore hari. Akibatnya, ada gerakan politik. Hampir setiap kelas dihitung, semuanya tidak bahagia, tetapi juga sebuah puisi yang membuat orang merasa sakit kepala. Mereka yang sudah pulang pada siang hari tidak memiliki perasaan. Pada siang hari, tidak ada seorang pun di rumah, dan sekarang mereka khawatir. Su Qianqian dan semua orang di kelas ada di sini sebelum berdiri dan menatap Zhang Yu, berkata, pemimpin regu, dapatkah Anda mengatur penyerahan? Zhang Yuanyan mengangguk, bangkit dan mengambil buku catatan yang diserahkan oleh Wu Fatzi, datang ke podium, terhubung, membuka hotspot Wi-Fi ponselnya, terhubung ke internet, dan berkata, di bawah. Semua orang mengirimkan kontribusi mereka. Laporkan, saya akan mendaftarkannya untuk Anda, dan mengirimkannya ke kotak surat penyerahan. Oke, datanglah ke sini. Orang-orang di kelas, lihatlah kalian, lihatlah aku, tidak ada seorang pun yang berdiri. Bukannya mereka tidak menulisnya dengan baik, tetapi jika mereka telah menulisnya dengan baik, mereka tidak malu untuk maju terlebih dahulu. Zhang Yu melihat ekspresi orang-orang di tribun, dan segera mengerti, tersenyum dan berkata, biarkan ketua kelas memimpin. Apakah Su Qianqian sudah selesai menulis? Su Qianqian mengangguk, datang ke podium dengan selembar kertas, dan menyerahkannya kepada Zhang Yu. Wu Jie tiba-tiba berkata, wakil kelas, jangan membuat kesepakatan seperti itu, berikan kepada kami dan biarkan kami belajar juga. Su Qianqian dan Zhang Yu saling berpandangan ketika mendengar itu. Zhang Yu mengangguk, Su Qianqian mengambil naskah itu, dan berkata, nama depanku Xiao Hua, bunga kuning kecil yang tumbuh sendirian bersamanya, mungkin anak kecil yang tertawa menginjaknya, mungkin tertiup angin dan hujan, tetapi ia tetap memandang cahaya pagi dengan warna yang indah itu, mekar dengan anggun di waktu yang paling indah. Bunga kecil, ia tidak pernah menginginkan rumah kaca, udara alami membuatnya tumbuh dengan bahagia. Kau lihat apa itu, bunga yang baru saja mekar. Orang-orang di kelas mendengar ini, dan terdiam beberapa saat.
Tepuk tangan bergema. Zhao Zijun berkata, wakil kelas. Puisi kalian luar biasa. Lu Zikuan juga mengangguk. Tao berkata, ya, setelah mendengarkan wakil kelas, aku merasa sedikit kreatif ketika memasuki ruangan, dan langsung keluar, apalagi menulis. Hehehehe, seluruh kelas mencibirnya. Zhang Yu mengagumi Su Qianqian dan berkata, apakah kau masih berubah? Su Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada perubahan. Itu saja. Zhang Yu mengetik dengan cepat, menghadap naskah, hampir retak, lalu menulis informasi yang relevan dan mengirim email. Jalan, selanjutnya, Ge Wenhui. Ge Wenhui berdiri dan datang ke podium. Zhang Yu berkata, bacalah. Ge Wenhui berkata, puisi saya asteris menghangatkan orang, angin musim semi membawa bunga musim semi yang hangat, garis-garis hijau dan pohon willow hijau mengirim cabang, dan kelopaknya tercermin dalam warna hijau. Bunga popi. Orang-orang di kelas bertepuk tangan pada saat yang sama. Meskipun banyak orang di kelas merasa bahwa Ge Wenhui tidak terlalu menyenangkan, bagaimanapun juga, mereka masih sangat berbakat. Puisi-puisi itu ditulis dengan kewaskitaan, dan banyak orang merasa bahwa mereka tidak berada pada level itu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, oke, Lao Ge. Levelnya cukup tinggi. Ge Wenhui berkata, tidak peduli seberapa tinggi. Tidak mungkin lebih tinggi dari pemimpin regu. Zhang Yu Hei tersenyum dan berkata, ini benar. Apakah masih berubah? Ketika Ge Wenhui melihat wajah Zhang Yu juga membesar, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya. Zhang Yu memecahkan manuskrip itu, dan pengirimannya berhasil. Selanjutnya, Xiao Wei. Xiao Wei adalah siswa ketiga di kelas setelah Zhang Yu dan Ge Wenhui. Jadi membicarakan hal-hal ini juga seharusnya menjadi kelebihannya. Xiao Wei juga naik ke podium, mengambil naskah dan membacanya. Di waktu berikutnya, kelas ke-12 dimulai dari anggota komite kelas, satu persatu keluar untuk membaca hasil kerja mereka sendiri, lalu dimasukkan oleh Zhang Yu ke komputer, dan diunggah ke kotak surat untuk diserahkan. Kebanyakan orang telah menyiapkan sebuah lagu, dan beberapa dari mereka berpikir bahwa mereka telah menyiapkan 2 lagu sekaligus. Tampaknya mereka ingin memenangkan beberapa hasil dalam kompetisi ini. Tentu saja, kebanyakan dari mereka hanya satu, hanya untuk menghadapi aktivitas politik ini. Tak lama kemudian, sebagian besar kelas hampir siap. Dapat dikatakan bahwa siswa yang baik hampir sama. Sisanya adalah ekor di kelas, seperti Wu Zizao dan Zhao Zikuan. Zhang Yu memandang Wu Jie dan berkata, gemuk. Hampir sampai, mari kita kirimkan beberapa saja. Wu Jie menatap Zhao Zikuan dan berkata, Lao Zhao, kemarilah. Dulu, aku sedang menyeduh. Zhao Zikuan membuat ekspresi terdiam, kau biarkan aku datang. Apa kau menyesal? Aku sendiri masih menyeduhnya. Lao Lu, kemarilah. Lu Zikuan berkata, untuk apa aku datang? Jangan biarkan aku bersorak dalam puisi, dan aku tidak tahu apa-apa. Ini, Lu Zikuan juga menggaruk kepalanya, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ada kilatan cahaya, dan dia berkata, bos. Kalau tidak, kau bisa menuliskan hadiah untukku. Zhang Yu di podium berkata, aku baik-baik saja. Tapi, aku menoleh untuk melihat Su Qianqian selama pembicaraan, itu terutama karena wakil kelas menolak untuk membiarkanku pergi. Su Qianqian mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin, Zhang Yu. Bagaimana ini bisa ditulis untukmu?